Hai guys, selamat datang kembali di channel Bali Teknik. Kali ini di channel ini saya akan kembali mereview sebuah produk power tool kembali. Dan produk kali ini yaitu bor impact 13 mili merek Ryu. Mau tahu lebih jelasnya tentang bor ini, tetap simak di channel Bali Teknik ya. Oke guys, kembali lagi ke channel Bali Teknik, dan kali ini saya akan mereview mesin power tool, yaitu mesin bor impact 13 mili merek Ryu. Nah, sekilas seperti ini, tidak jauh beda dengan merek sebelumnya yang saya review minggu kemarin, yaitu bor impact 13 mili merek Benz. Cuma perbedaannya mungkin dari segi tampilan warnanya, mungkin sedikit lebih cerah, warna hijau. Nah, dari tampilannya kurang lebih sama. Dan di sini ada pengaturan untuk membesarkan dan mengecilkan volume putaran mesin. Kemudian dari sisi ini ada fungsi untuk merubah posisi arah putaran kepala bor. Jadi posisinya ini, kalau misalnya posisinya diposisikan ke sebelah kanan, pemutarannya akan sebelah kanan. Kalau posisi sebelah kiri, akan berubah arah sebelah kiri. Sebenarnya ini ada fungsinya. Kebanyakan biasanya untuk mengebor, khususnya untuk mengebor tembok. Pada saat mengebor, posisinya pada saat mengebor itu memang dalam keadaan kondisi pada saat setelah mengebor ini, kadang-kadang orang-orang dipaksa untuk keluar mata bornya. Sebenarnya tidak perlu ya. Sebenarnya kalau diposisikan posisi arahnya putaran kepala bor ini, asalkan dinyalakan kayak seperti ini, otomatis mata bor yang ada di mesin bor ini otomatis keluar sendiri. Jadi tidak perlu dipaksa. Jadi ada fungsinya ini. Ya, seperti ini. Kemudian, ini ada tambahannya juga, switchnya. Nah, tidak jauh beda ya dengan bor impact sebelumnya. Ya, di sini kegunaannya ini ada switch tambahan, dimana untuk switchnya ini kalau misalkan diposisikan sebelah atas, atau misalkan posisinya gini ya, posisi sebelah kanan. Nah, itu menambah kecepatan dan daya pukul pada saat kita mengebor tembok, supaya untuk mengebor temboknya maksimal. Sedangkan kalau ini, kalau misalnya posisinya pindah ke sebelah kiri, posisi sebelah kiri ini untuk mengebor biasa batu, untuk mengebor kayu atau besi. Sebenarnya untuk tembok juga bisa, cuma ini untuk kalau misalkan kita pindah ke posisi sebelah kanan, untuk mengebornya lebih maksimal. Nah, dari segi speknya, kurang lebih sebenarnya sama. Dari setiap merek, speknya ini sebenarnya beda-beda. Ada yang speknya di sini dari segi contoh. Nah, daya listriknya di sini inputnya 600 watt. Terus ada merek-merek lain yang buatnya, yang di spesifikasinya ada yang 500 watt, 550 watt. Nah, ini spesifikasinya sebenarnya di sini memang ditulis 600 watt di sini adalah rata-ratanya 600 watt. Jadi 600 watt di sini ini belum termasuk bebannya dia untuk mengebor. Nah, daya listrik yang ada di handbor impact ini akan meningkat tergantung dari kondisi yang akan dibor. Misalkan untuk mengebor tembok, tentu daya listriknya dia akan semakin bertambah. Nah, kembali lagi memang tergantung dari segi pemakaian masing-masing. Kebanyakan biasanya tidak sesuai sebenarnya dari segi spesifikasinya, dan kemudian pada saat kita pakai ternyata ya ada juga yang tidak sampai 600 watt, ada juga yang lebih dari 600 watt. Nah, sebenarnya kembali lagi tergantung dari pemakaian masing-masing orang. Nah, gini.
Dan untuk daya listriknya untuk 600 watt untuk pemakaiannya untuk di rumah ya disarankan untuk pemakaian listriknya minim 900 watt. Kalau untuk 450 watt untuk daya listrik rumah 450 watt itu jaraknya daya listriknya terlalu mepet, terlalu terbatas gitu loh. Jadi kalau misalkan mau tetap pakai ini ya sebagian listrik rumah atau sebagian pemakaian listriknya dimatikan dulu untuk menyalakan mesin handbore ini ya. Nah ini dari segi voltasenya yaitu 220. Oke, sekilas seperti ini ya handbore impact-nya. Kemudian bawaannya apa sih, perlengkapannya apa saja? Perlengkapannya, nah ini seperti biasa buku panduan ya, buku panduan. Nah seperti biasa kurang lebih sama penjelasannya, yaitu fitur dan cara, kemudian cara penggunaannya, petunjuk keamanan dan perawatannya, kemudian di sini ada bagan-bagannya. Nah ini ada bagan-bagannya juga, ada bagan-bagannya dalamnya dari handbore impact. Kemudian ada, nah ini ada untuk spek-speknya, bagian-bagian spare partnya apa saja, seperti ini dijelaskan secara detail. Kemudian ini ada kartu garansinya juga. Kemudian ada apa lagi? Oh ini handle ya, ini handle depan, jadi handle tambahan, sebenarnya jarang dipakai sih untuk handle jenis ini. Nah untuk caranya seperti ini. Pertama kita longgarkan dulu, nah, kemudian kita pasang. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini handle tambahan. Kemudian ada kunci kepala bor seperti biasa untuk membuka dan mengencangkan mata bor. Untuk dari segi pemasangannya mata bor seperti ini ya, saya ambilkan contoh. Ini posisi dalam keadaan longgar. Nah, saya ambil contoh mata bor. Ini kebetulan ya ada bawaannya dari handbore Rio, yaitu mata bor beton ukuran 8 mili, khusus beton ya, mata bor betonnya. Kemudian ada juga mata bor beton khusus beton, yaitu ukurannya 6 mili. Nah, ukurannya 6 mili. Kemudian ini ada mata bor besi ukurannya 3 mili. Jadi untuk maksimumnya dia untuk memasang mata bor ini maksimal 13 mili. Nah ini saya ambil contoh untuk pemasangannya, yaitu mata bor beton seperti ini ya. Oke, pemasangannya seperti ini, itu mata bornya pasangkan. Kalau dikencangkan pakai tangan dulu bisa. Nah seperti ini. Kemudian tinggal potong. Oke, seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya dari segi kualitas dari handbore impact 13 mili merek Rio. Dari segi penggunaan, cara-caranya kurang lebih hampir sama dengan merek-merek handbore impact lainnya. Dan untuk pengetesannya nanti saya akan mengetes suaranya, kemudian daya listriknya dia pada saat dinyalakan dalam kondisi tanpa beban. Tetap stay di channel Bali Teknik ya.
Oke, itu tadi pengetesan dari handbore impact 13 mili merek Rio. Sekilas dari pengetesannya tadi, dari segi suaranya ini halus ya. Jadi kalau dibandingkan dengan merek-merek lain, merek-merek untuk merek Rio ini kualitasnya bagus dari segi bukan hanya tampilannya juga tampilan, tapi juga dari segi kualitas dari pemakaian. Dan kualitasnya ini tergolong bagus, dan dari segi harganya ya tidak terlalu mahal juga. Untuk kedepannya nanti saya akan mereview kembali mesin-mesin power tool yang lain, dan tidak hanya power tool saja, nanti saya akan mereview mesin-mesin yang lain, yaitu mesin-mesin diesel, mesin-mesin pertukangan, dan alat-alat aksesoris yang lainnya. Jadi jika ada saran, pertanyaan, atau tambahan tips-tips seputar power tool, bisa komen di bawah ya. Kemudian dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Bali Teknik. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. See you.